Perkenalkan, nama saya Leonardus Jackson Indrinangur dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi fisika kelas 11 yakni kapilaritas. Jadi kapilaritas ini adalah sebuah fenomena dalam fisika dalam konsep fluida statis. Secara umum itu kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan cair melalui kapiler atau lubang-lubang kecil. Beberapa ahli menyebutkan kapilaritas itu, contohnya Dudi Anzir menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik turunnya permukaan cair melalui lubang-lubang kecil. Lalu ada Setia Nurajmandani menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik dan turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Untuk memperjelas mengenai kapilaritas ini, saya memberikan ilustrasi. Yang pertama itu, bayangkan jika Anda itu mencelupkan ujung handuk dalam ember berisi air. Air perlahan naik membasahi handuk, bahkan bagian yang tidak tercelup. Ini adalah salah satu contoh penerapan kapilaritas. Contoh lainnya itu pada saat kita menggunakan tisu untuk membersihkan air yang tumpah, air akan terserap oleh tisu. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapilaritas. Yang pertama itu gaya tarik-menarik antara zat cair dan dinding pipa kapiler. Lalu ada tegangan permukaan zat cair, lalu ada jari-jari pipa kapiler, di mana semakin kecil jari-jari pipa, semakin tinggi kenaikan zat cair. Untuk rumus kapilaritas ini, kita menghitung naik atau turunnya permukaan fluida dengan satuan meter, di mana rumusnya H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R, di mana itu H itu naik turun atau turunnya permukaan fluida, dan gamma itu tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, dan tadi hanya satuan meter, lalu theta itu sudut kontak, dan rho itu massa jenis fluida kilogram dengan satuan kilogram per meter kubik. Lalu ada percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau G. Lalu ada R, jari-jari pipa kapiler, di mana satuannya meter. Dalam kapilaritas ini kita perlu mengetahui yang namanya gaya kohesi dan adhesi, karena kapilaritas ini disebabkan oleh interaksi antara molekul zat cair dan dinding tabung. Di mana interaksi tersebut disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi. Apa perbedaan kedua gaya ini? Yang pertama itu gaya kohesi. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat cair itu sendiri. Gaya ini menyebabkan molekul zat cair cenderung untuk tetap bersatu. Lalu gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul zat cair dan molekul dinding tabung. Gaya ini menyebabkan zat cair menempel pada dinding tabung. Ketiga gaya-gaya ini bekerja dalam sebuah fenomena kapilaritas menyebabkan ada dua kasus. Yang pertama itu dominasi gaya adhesi. Jika gaya adhesi itu lebih kuat daripada gaya kohesi, molekul zat cair akan lebih tertarik pada dinding tabung daripada molekul zat cair lainnya. Akibatnya itu zat cair akan memanjat dinding tabung, menyebabkan permukaan zat cair dalam tabung naik. Contohnya itu air tabung dalam kaca, di mana gaya adhesinya lebih kuat dengan kaca, sehingga air naik dalam tabung kapiler dan akan membuat meniskus yang cekung sebagaimana yang telah ada pada gambar. Lalu ada dominasi gaya kohesi. Jika gaya kohesi itu lebih kuat daripada gaya adhesi, molekul zat cair akan lebih tertarik pada molekul zat cair lain daripada pada dinding tabung. Akibatnya itu zat cair akan cenderung menjauhi dinding tabung, menyebabkan permukaan zat cair dalam tabung turun. Contohnya itu raksa dalam tabung kaca. Raksa memiliki gaya kohesi yang sangat kuat, sehingga raksa turun dalam tabung kapiler dan akan membuat meniskus yang cemung sebagaimana yang ada pada gambar. Lalu bagaimana jika keduanya ini sama? Jadi gaya kohesi dan adhesi ini dalam sebagian besar kasusnya itu tidak mungkin sama. Memang hampir sama, tapi ada satu gaya yang akan sedikit lebih dominan, menghasilkan sedikit kenaikan atau penurunan. Jika gayanya itu sama, maka permukaan zat cair itu akan relatif datar. Untuk memperjelas kapilaritas, saya akan masuk dengan contoh soal. Saya bacakan soalnya. Sebuah pipa kapiler dengan jari 0,5 mm dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Diketahui tegangan permukaan air adalah 0,0728 Newton per meter, sudut kontak air dengan kaca adalah 0 derajat, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah tinggi kenaikan air dalam pipa kapiler. Jadi rumusnya itu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali G kali R. Kita masukkan nilai yang diketahui. Yang pertama itu ada gamma, di mana tegangan permukaan airnya itu 0,0728 Newton per meter. Lalu derajatnya itu sama dengan 0 derajat, di mana cos 0 derajat nanti adalah sama dengan 1, dan rho itu
Rho-nya 1000 kg air, 1000 kg per meter kubik, lalu ada gravitasi, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, lalu R 0,5 mm. Di mana ini dalam kapilaritas R harus dikonversikan ke dalam meter, sehingga R-nya tadi 0,0005 meter. Kita masukkan ke dalam rumus, H sama dengan 2 kali 0,0728 kali cos 0 sama dengan 1 per 1000 kali 9,8 kali 0,0005. Hasilnya itu jadi kenaikan air dalam pipa kapiler itu sekitar 0,0297 meter atau 2,97 cm. Lalu ada penerapan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu naiknya air pada tumbuhan. Kapilaritas membantu air dan nutrisi naik dari akar ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh silem yang sangat kecil. Lalu ada sumbu kompor minyak. Minyak tanah naik melalui sumbu kompor karena kapilaritas sehingga menghasilkan api. Kertas dan kain menyerap air. Pori-pori kecil pada kertas dan kain itu bertindak sebagai pipa kapiler memungkinkan air tersedap. Lalu ada air meresap ke dinding. Ketika hujan, air dapat meresap naik ke dinding rumah melalui celah-celah kecil. Ini adalah contoh kapilaritas yang dapat merusak. Lalu ada tisu menyerap air. Tisu memiliki serat-serat halus yang membentuk celah-celah kecil, memungkinkan air terserap dengan cepat. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.